Inilah galeri milik Lilik, warga Kabupaten Jawa Barat yang dipenuhi dengan bermacam-macam hasil karya seni dari berbagai limbah. Limbah yang menurut sebagian orang tidak mempunyai nilai guna lagi, di tangan ibu dua orang putra ini sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan didaur ulang sehingga menjadi sebuah hasil yang bisa mendatangkan rupiah. Puluhan macam barang telah dibuat oleh Lilik. Di antaranya berhasil menyulap toples murah menjadi cantik dengan olahan karung bekas, membuat tas dari serat nanas, dan juga membuat kantung plastik bekas belanjaan menjadi hiasan pot dan tatakan cangkir. Hasil karya Lilik ini sudah mendapat 3 rekor muri untuk kategori perangkai bunga tertinggi, perangkai bunga terkecil, dan juga perangkai bunga terpanjang. Terutama saya ingin karena peduli lingkungan tidak hanya produksi saya hanya bisa ke mancanegara atau laku besar, tapi saya peduli lingkungan untuk bisa mengembangkan kreativitas orang yang di sekitar saya. Dibuka aja plastiknya tutupnya. Dengan karya-karyanya ini, Lilik yang sudah menggeluti usaha ini sejak tahun 90-an lalu mendapat julukan sebagai Ibu Limbah Bandung Selatan. Hampir semua karya-karyanya Lilik juga mendapatkan penghargaan dari berbagai negara. Idenya untuk memanfaatkan barang-barang limbah ini bisa membuatnya berkeliling mancanegara. Dari Bandung, Jawa Barat, Budi Mulya Setiawan, Metro TV. Jalur kereta di Kampung Cisokan, Sukaluyu, Cianjur ini nyaris ambruk karena terkena longsoran tanah sekitar 10 meter. Longsoran tanah ini nyaris memutuskan jalur transportasi kereta jurusan Bandung-Cianjur. Salah satu saksi mata menyatakan, peristiwa ini diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus mengguyur selama 2 jam. Tanah di sekitar yang labil langsung tergerus oleh aliran sungai. Saat ini jalur kereta jurusan Bandung-Cianjur ditutup. Ambrol begitu? Ya, ambrol sedikit-sedikit. Longsor semuanya. Oh gitu. Ini ada kereta yang lewat nggak tadi, Pak? Nggak ada, belum ada yang lewat. Belum ada yang lewat ya? Ya. Tapi biasanya ini dilalui ya oleh kereta Dilalui ini? ya. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, sebuah gerbong kereta eksekutif cadangan anjlok di stasiun Solo Balapan, sedangkan satu gerbong lainnya ikut tertarik keluar. Kejadian berawal saat gerbong akan dibawa ke Dipo. Sehari-hari gerbong cadangan ini digunakan untuk tambahan kereta eksekutif Solo-Jakarta dan jurusan Yogyakarta-Jakarta. Dari Cianjur dan Solo, Arif Rahman dan Eka Hariwibawa, Metro TV. Meski kampanye rapat terbuka telah memasuki hari ketiga, namun KPU belum juga menetapkan jadwal kampanye tetap. KPU masih akan melakukan bongkar pasang jadwal kampanye. Pasalnya, jadwal yang semula dibuat KPU dalam surat keputusan nomor 173 tahun 2009 ditemukan banyak kesalahan, terutama untuk wilayah Bali. Pembagian jatah kampanye di Pulau Dewata tidak merata. Ada sejumlah parpol mendapat jatah 1 kali, sedangkan partai lain bisa mendapat 3 kali berkampanye. Padahal, sesuai dengan ketentuan, selama masa kampanye, setiap parpol mendapat jatah 2 kali menggelar kampanye di satu provinsi. Tentu saja hal ini mendapat protes dari berbagai parpol yang merasa dirugikan. Menyikapi protes tersebut, KPU berencana akan merevisi kembali jadwal kampanye. Untuk sementara KPU memberlakukan jadwal kampanye yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2009 dalam SK bernomor 115 tahun 2009. Ada beberapa memang perubahan itu terjadi karena setelah disusun oleh pokja kampanye, ternyata ada sebagian misalnya yang tidak imbang itu. Pada prinsipnya setiap partai politik itu punya kesempatan untuk melakukan kampanye di satu provinsi itu 2 kali. Cuma karena jumlah provinsi kita kan 33, partai politiknya 38 yang nasional, kemudian harinya cuma 21. Nah, ketika pokja kampanye ini menyusun, ternyata ada saja yang kelebihan dari 2 kali, ada yang kekurangan yang cuma 1 kali. Disadari atau tidak, ini kan tentu masalah ini. Perubahan jadwal ini dikhawatirkan bakal memunculkan konflik horizontal. Karena itulah, beberapa pihak akan memperkarakan perihal ini ke Dewan Kehormatan KPU. Andini Effendi, Ali Akbar, Metro TV.
Temuan DPP PDIP tentang dugaan manipulasi daftar pemilih tetap pada pemilu 2009 di Jawa Timur mendapat tanggapan partai politik. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Rabu malam khusus membahas masalah itu. Dalam pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat ini, kedua pimpinan partai sepakat untuk menyelidiki dugaan manipulasi jumlah pemilih tetap pada pemilu 2009 dan meminta KPU memberikan klarifikasi. Penelusuran awal, Gerindra dan PDIP menemukan adanya ribuan pemilih di 2 kabupaten di Madura yang memiliki nama, alamat, dan tanggal lahir yang sama persis. Modusnya dengan memasukkan data fiktif ke dalam DPT Pemilu 2009. Jadi kalau ada penyimpangan sistematis, ini kan berarti pemilu yang akan datang tidak jujur ya, tidak adil dan tidak sah. Sebelumnya, PDI Perjuangan menemukan manipulasi daftar pemilih tetap DPT Pemilu Legislatif 2009 di daerah pemilihan Jawa Timur. Penggandaan nomor induk tersebut terjadi di Kabupaten Ngawi, Pacitan, Magetan, dan Trenggalek. Di Trenggalek ditemukan 6.115 kasus, di Ngawi 3.707 kasus, dan di Magetan 5.983 kasus. Sekjen PDIP Pramono Anung yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, penelusuran manipulasi DPT itu bermula dari pengalaman dalam pencoblosan ulang Pilkada Jatim di Bangkalan dan Sampang, Madura, Januari lalu. PDIP menegaskan akan mengundang partai politik lain untuk membahas masalah ini. Belum diketahui siapa yang akan diuntungkan dengan penggelembungan jumlah pemilih 2009 ini. Kasus dugaan pemalsuan DPT pada Pilkada di Sampang dan Bangkalan, Madura diungkap Irjen Pol Herman Sumawirja ketika menjabat Kapolda Jawa Timur. Ketua KPUD Jatim Wahyudi Purnomo sempat ditetapkan sebagai tersangka. Namun tanpa alasan jelas, Kapolda Jatim yang baru, Brigjen Pol Anton Bahrul Alam, mencabut status tersangka Wahyudi. Selain itu, penyidikan kasus pemalsuan DPT ini diturunkan kembali dari penyidikan menjadi penyelidikan. Berbagai dugaan muncul, termasuk dugaan intervensi Mabes Polri yang berujung dengan pencopotannya sebagai Kapolda Jatim 19 Februari lalu. Modus manipulasi data yang ditemukan Herman bersama tim penyidiknya yakni penggandaan nomor induk kependudukan dan mencantumkan orang yang berusia di bawah 17 tahun serta belum menikah. Manipulasi tersebut sudah masuk kategori pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. PDIP dan Gerindra khawatir kasus Sampang dan Bangkalan akan terulang dalam pemilu legislatif 9 April mendatang, sehingga bisa mengakibatkan pelaksanaan pemilu 2009 tertunda. Tim Liputan Metro TV.